وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, kita memuji dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tanda-tanda orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dirinya untuk mempelajari agama. Mudah bagi kita untuk mengukur diri kita, bahkan orang lain, keluarga, istri, suami, anak kita, cucu kita. Dengan hadis ini saja kita bisa mengukur mereka, apakah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah cintai atau tidak. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa terkait dengan hadis Sahal bin Sa'ad tentang Nabi SAW memberikan bendera ar-raya rajulun kepada seorang laki-laki, yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Ciri-ciri laki-laki itu adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan ini yang paling penting, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Ini yang banyak dilupakan orang. Dia sibuk dengan ibadahnya, dia sibuk dengan ilmunya, dia sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan segala urusannya. Bahkan dia menganggap ibadah dia itu sudah menjadi modal bagi dia untuk dia mencintai Allah. Tapi dia lupa bahwa rukun cinta itu, syarat cinta ada dua. Yang pertama, kita mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Yang kedua, Allah juga mencintai kita. Siapa yang tahu Allah mencintai kita? Tidak ada yang tahu, karena Nabi SAW sudah meninggal. Caranya sangat mudah. Bagaimana caranya? Mau mengetahui Allah mencintai kita? Lihat bagaimana Ali ibn Abi Thalib, karena hadis ini berbicara tentang Ali, keutamaan Ali radhiyallahu taala anhu. Nabi, sahabat seluruhnya masih hidup, tetapi dengan itu Allah memberikan kabar gembira hanya karena satu amalan yang istimewa, yaitu al-mahabbah, amalan cinta. Kalau mengaji tauhid itu, dia harus mengganti apa yang ada dalam hatinya selama ini dengan apa? Dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, termasuk masalah cinta, mahabbah. Nanti kita akan bahas juga masalah syafaat, takut syafaat, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana sahabat atau Ali radhiyallahu, ini baru satu ya. Kenapa? Karena kan yang dijelaskan hadis ini adalah terkait sahabat Ali. Kata Nabi SAW, Aina Ali ibn Abi Thalib? Mana Ali radhiyallahu ta'ala? Ya. Maka salah seorang sahabat berkata, Fakila huwa yashtaki aina. Ali sedang sakit mata atau sakit matanya. Nah, kemudian Nabi SAW ya meludah di tangan beliau, dan mengusap-usap ke kedua mata beliau. Kemudian beliau sembuh. Ya, kan lam yakun bihi wajah, seolah-olah tidak pernah sakit mata sebelumnya. Nah, ini keutamaan cinta. Banyak ayat, banyak hadisnya. Dan juga cinta ini yang membedakan antara kita semua yang duduk di majelis ini, ya, antara ibadah sholat isyanya yang barusan dia lakukan, itu masing-masing di antara kita berbeda kadar pahala dan tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan, kedalaman cintanya ketika dia sholat isya. Kita tidak ada yang tahu seberapa cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya ketika sholat isya tadi. Apakah ketika sholat isya tadi dia tanamkan dalam hatinya kecintaan kepada Allah untuk melakukan sholat isya dari awal dia takbiratul ihram sampai salam. Selama ini kan kadang-kadang kita menganggap kalau belajar fikih tahu hukumnya, tahu kaifiatnya, apalah syarat-syaratnya, apa pembatal cukup. Padahal ada lebih daripada itu yang kadang tidak diajarkan kepada kaum muslimin dan kepada diri kita, yaitu apa? Masalah tauhidnya, hatinya orang yang sholat ibadah kepada Allah. Itu yang kadang kita tidak menganjurkan, memerintahkan, menasihati, ya, bahkan diri kita untuk memperbaiki keimanan, tauhid atau hati kita. Kadang kita sibuk dengan berbagai macam ibadah zahiriyah yang dilakukan dengan anggota tubuh kita, lisan kita, atau perayaan-perayaan yang lainnya, ibadah maliyah, harta, ya. Tapi ada satu ibadah yang kadang kita lupa, yaitu yang paling penting sebenarnya, menanamkan rasa cinta, al-mahabbah, cinta. Karena dari cinta sini, inilah yang menentukan benar tidaknya cinta kita kepada Allah. Saya buktikan ya, jujur ya. Kalau misalnya istri atau suami kita meninggal dunia, maka kita lihat orang yang diberikan musibah tersebut, lihat dari caranya atau lihat bagaimana, lihat dari menangisnya. Ini contoh paling sederhana. Kalau menangisnya hanya sekedar mengeluarkan air mata dan dia faham tentang ilmunya musibah, dia ngerti bahwa ketika ditimpa musibah harus bagaimana bersikap. Bukan berarti karena dia tidak menangis, oh ini orang cintanya kepada Allah. Tidak. Karena bisa saja kalau suaminya meninggal dia bersyukur, ada, alhamdulillah saudaraku meninggal, warisannya milik semuanya dan lain-lain, atau yang lainnya. Atau karena suaminya mungkin selalu bersikap kasar, dia bersyukur. Nah, itu ada ya, dihebohkan dengan seorang istri yang suaminya lagi di infus, lagi di UGD atau IGD, dia tertawa menari ya. Itu sempat kita, nah jadi tidak seperti itu. Maksudnya orang beriman yang ketika dia ditimpa musibah kehilangan anggota keluarganya, maka lihat tangisnya. Ini orang yang beriman yang bukan yang biasa saja. Kalau tangisannya meraung-raung, berteriak sampai kadang lupa diri, bahkan tidak sedikit yang lepas jilbabnya, ngamuk, ya kan? Ini nampak orang ini, maaf ya kalau ada yang seperti itu, kadar cintanya kepada Allah sangat tipis, sangat tipis sekali. Kenapa demikian? Karena kita lihat dari cara dia menyikapi musibah, ini tidak bisa dipisahkan dengan al-mahabbah. Maka seluruh amalan hati itu pasti bisa dilihat saat ini juga. Itu bedanya ilmu tauhid ya dengan fikih. Ilmu tauhid hari ini, detik ini, malam ini pun akan kita ketahuan siapa yang betul-betul menyerap ilmu ini, dia tanamkan dalam hati, dalam kehidupannya, dan yang tidak akan kelihatan. Maka mukmin itu tidak boleh berbohong, harus iya, tak boleh di depan, di belakang, tak boleh. Maka kalau tauhid itu begitu, dia akan bersihkan semua apa yang ada di dalam hatinya. Maka
Maka kalau orang belajar tauhid itu biasa hatinya tuh serasa betul-betul dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara menerima, menolak, atau yang lainnya. Kembali kepada semua. Maka disebutkan di dalam Al-Quran ciri atau sifat bagaimana sahabat itu ketika Nabi SAW menyampaikan suatu ilmu, qalu sami'na wa ata'na. Singkat, memiliki makna yang luar biasa. Kaitannya kemana dengan pembahasan kita? Al-mahabbah, salah satunya al-mahabbah. Karena begitu cinta mereka pada Nabi SAW, apapun yang disampaikan Nabi, sami'na wa ata'na. Dan Allah puji mereka karena jujurnya cinta mereka Allah abadikan dalam Al-Quran. Ibu bapak semuanya, disinilah kehebatan tauhid seseorang. Walaupun dia miskin atau dia sendiri, tidak ada saudaranya, atau tidak ada siapapun yang membantunya, atau dia dalam keadaan cacat, sakit karena musibah inilah, kanker lah, tapi dia faham tentang tauhidnya. Fala takhafuhum wala hum yahzanun wabshiru bil jannati allati. Nah, Allah bahkan perintahkan, sampaikan, sebarkan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang Allah janjikan kepada mereka. Ini pentingnya tauhid, ya. Maka orang-orang beriman itu syarat keimanannya yang paling pertama tauhidnya dulu. Maka Nabi pun berbelasan tahun mengajarkan ini. Bayangkan, mahabbah saja, cinta saja, tidak bisa dan tidak cukup diajarkan hanya 1 tahun kalau bicara masalah cinta. Karena dia butuh pembuktian. Kalau kita buka penjelasan beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim dan lainnya, itu menyebutkan, bahkan Imam An-Nawawi juga menyebutkan, cinta itu memiliki 30 definisi. 30 paling banyak. Kenapa paling banyak? Kata ulama kita, bukan karena tidak jelas, tetapi karena jelasnya masalah cinta sehingga sulit didefinisikan. Contoh matahari. Orang paham matahari, coba jelaskan definisi matahari. Di antara kita pasti bermacam-macam. Apa karena matahari tidak jelas? Jelas, siang hari semua orang tahu itu matahari. Tapi kalau didefinisi tentang matahari pasti macam-macam. Oh, matahari itu inilah sama dengan cinta. Maka kata Imam An-Nawawi, cinta itu harus dibuktikan. Ya, cinta itu dia berbeda dengan ibadah yang lainnya. Dia harus dibuktikan. Maka kalau hari ini kita membahas tentang tauhid, bab tentang al-mahabbah, ayat tentang cinta, hadis tentang cinta, ini baru 1 hadis, tapi pembahasannya itu panjang. Paling masalah cinta ini. Cinta itu kalau dia masuk di dalam ibadah, apa saja, baik itu 2000 yang kita sedekahkan, tapi karena cinta kepada Allah, dengan cinta karena teman atau cinta karena tetangga, itu berbeda kualitas pahalanya. 2.000 rupiah ini lebih daripada itu. Nah, ini masih menyinggung pembahasan cinta minggu lalu, ya, karena memang cinta ini perlu diulang-ulang. Karena cinta ini menjadi sebab musibah, godaan, fitnah, dan berbagai macam problematika kehidupan. Salah meletakkan cinta pada hatinya, akhirnya musibah, sempit, susah, resah, gelisah, tidak nyaman. Padahal uangnya miliaran rupiah, marah-marah. Padahal orang yang nggak ada uang ketawa terus. Nah nih, harusnya kan punya uang tertawa, bahagia kan. Salah satu masalah dan sebab utama adalah ini, cintanya ada yang salah, keliru.
dalam hatinya, dalam keimanannya, dalam kehidupannya, dan dalam ibadahnya. Salah semua. Apa itu? Itulah yang menyebabkan kadang sebagian orang merasa dirinya lebih mencintai Allah. Nah inilah nanti muncul dari kata mahabbah itu muncul habaib kan. Nah ini kalau kita kaji secara bahasa. Nah habib, habibah, ya ini ibadah luar biasa iman, kayak keutamaan cinta ini. Nah dan cinta ini kalau dia latih dirinya bisa, kenapa tidak? Bisa dia latih. Caranya kita kembali kepada pembahasan yang pertama. Dia murnikan, dia niatkan apa yang dia mau lakukan, ibadah yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah sekalipun. Dia niatkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasarnya. Jadi kalau dia nggak mengerti dua kalimat syahadat, berbicara tentang cinta, dia tidak paham itu, ya nggak bisa. Seluruhnya, mau cinta, takut, harap, seluruh jenis ibadah hati, dasarnya itu la ilaha illallah. Inilah disebut miftahul jannah. Sudah kita jelaskan dulu. Kebanyakan manusia itu hidup di dunia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi ibadahnya, amalannya, bahkan keyakinannya bukan berdasarkan kunci surga. Tapi aneh-aneh. Kalau kita tanya, kamu tujuan hidupmu apa? Ibadah. Setelah ibadah, bingung dia. Mahasiswa sekian ratus mahasiswa sudah kita tanya, hampir semua tidak tahu jawabannya. Semua ada yang bisa jawab. Padahal alumni pondok. Kita ibu-ibu bukan alumni pondok, tapi karena gurunya memilih topik yang pas, akhirnya alhamdulillah ibu-ibu semua mengerti, bapak-bapak mengerti. Karena memang ada ilmu yang paling mendasar yang harus diajarkan sebelum yang lainnya. Ini tentang la ilaha illallah. Islam apa? Dua kalimat syahadat. Rukun iman kan sama, beriman kepada Allah. Kalau dua ilmu ini saja, rukun ini saja tidak bisa dipelajari di ilmu dengan benar, diamalkan, bagaimana dengan rukun kedua? Sudah pasti keliru, sudah pasti belum sempurna. Seluruh jenis ibadah setelah itu, maka sholat itu kan muncul belakangan setelah tauhid dulu diajarkan. Ini kan sejarah, harus kita pelajari betul ini. Tidak main-main itu, Rasulullah mengajarkan tauhid 13 tahun. Kalau mau gampang, mudah, 1 tahun sudah cukup. Turun perintah sholat, puasa, haji, lain sebagainya. Ya. Ini kan ada sebab-sebabnya. Karena tauhid itu yang menjadi biang kerok tauhid itu. Salah dia mengilmui tauhid, salah seluruh rukun Islam, rukun itu. Kenapa bisa salah? Dia harus memahami posisi niat ikhlas pada Allah. Dia mengerti betul. Dia tahu betul ikhlas itu seperti apa. Dan bentuk-bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil itu pembagiannya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa. Dia harus paham itu. Kalau dia tidak punya ilmu tentang itu, kembali lagi cintanya bermasalah. Apa dasar cintanya kalau masalah? Nah, la ilaha illallah tidak ada ilmu ya. Nah, makanya disebutkan di sini. Kita masuk di ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, wa idza qala Ibrahim idza qala Ibrahim li abihi wa qawmi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Lihat kenapa di ayat ini dimasukkan dalam kitab ini oleh ulama penulis ini, karena memang di situ dipilih ayat dan keutamaan terkait. Saya karena penting sebentar dari dokter.
Baik. Baik. Ayat kenapa di dalam Al-Quran disebutkan nama Nabi Ibrahim itu berulang-ulang? Pernah kita kaji? Salah satu hal yang menyebabkan nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu diulang-ulang, diabadikan, dipuji, diistimewakan dalam Al-Quran karena beliau orang yang paling mengilmui tauhid. Tanya ini kepada ulama kiai mungkin dia nggak bisa jawab, mungkin karena nggak dibahas. Teman-teman kita, dai-dai kita ini kadang nggak mau membahas ini. Kita tahu mereka punya ilmu, kan sayang ya, padahal sangat penting. Nabi Allah Ibrahim itu disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali karena beliau itu contoh dalam hal apa? Contoh dalam hal tauhid. Bukan dalam syariatnya, nggak boleh. Kalau syariat itu Rasulullah SAW. Tapi kalau masalah tauhid, Allah perintahkan contohi Ibrahim. Bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bapaknya, bapak kandungnya, beliau berani memasang batas bara'um. Nah, ini disebutkan di sini kan. Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, bayangkan ini diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim berucap kepada bapaknya, diabadikan dalam Al-Quran. Banyak nabi, rasul juga berucap kepada orang tuanya, tapi tidak diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Lihat apa yang terjadi setelahnya. Rupanya terkait masalah ketauhidan. Qaumi, bukan hanya kepada orang tuanya, kepada bapak kandungnya, wa qaumi, kepada kaumnya secara terang menerang, secara berani, secara depan, terbuka, memproklamirkan keakidahnya, tauhidnya. Tauhid itu memang nggak boleh ada rasa takut di situ, nggak boleh. Nah, ini contohnya Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quran. Al-Quran seluruhnya perintah bagi kita untuk mengikutinya, termasuk masalah tauhid. Nabi Ibrahim memiliki tauhid yang luar biasa, berani mengatakan kepada bapaknya, bahkan kepada kaumnya, tidak boleh takut menyampaikan tauhid itu. Sampaikan, mau dimusuhi, mau dijauhi, silakan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu nanti akan kita jelaskan apa hukumannya, konsekuensinya Nabi Ibrahim menegakkan tauhid secara terbuka. Kan ditelanjangi kan? Kita ada yang ditelanjangi? Tidak ada. Setelah ditelanjangi kan dibakar. Dibakar itu sebelumnya itu ditelanjangi dulu. Nah, ini yang membuat orang kadang tidak mengerti, hanya mengambil kisah Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Iya, kenapa dibakar? Itu yang penting sebenarnya. Karena mempertahankan dan mengejarkan tauhid. Orang hanya melihat dibakarnya. Ini kadang ilmu itu jangan jangan dipenggal-penggal, diutuh, sampaikan. Kenapa Nabi Ibrahim itu dibakar? Karena berani menentang, menamurkan rajanya dengan tauhid. Bahkan orang tuanya, bahkan kaumnya, ini kaumnya, dia tidak peduli. Mau dimusuhi, mau dibenci, mau diusir, bahkan mau dibunuh, mau dibakar, mau ditelanjangi, beliau tidak peduli. Ini hebatnya beliau itu. Maka Allah mengabadikan nama beliau. Jadi kalau ibu bapak mau tahu kenapa sih para nabi dan rasul diabadikan namanya, sebagian tidak. Salah satu ulama tafsir menyebutkan karena mereka hebat masalah tauhid. Bukan fikih, bukan sholat malam, bukan tauhid. Demikian pula dengan sahabat Nabi, diridhoi oleh Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga mencintai mereka. Apa masalahnya? Apa keutamaan mereka? Apa ibadah mereka? Di tauhidnya. Itu yang hebat.
mengikuti atau mau masuk surga dengan mudah, insya Allah. Ikutilah sebenarnya orang-orang yang Allah sudah jamin mereka masuk surga, kan begitu logika sederhana kita. Baik. Kemudian innani, lihat Nabi Ibrahim berbicara pada bapaknya, pada kaumnya. Inna takkid, penguat. Sesungguhnya, kita paham masalah itu ya. Innani, sesungguhnya saya Ibrahim. Lihat apa yang diucapkan. Bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas dari semua sesembahan, apapun yang kalian sembah, saya berlepas diri dari itu. Saya tidak takut, gitu. Saya tidak takut. Semua ibadah kalian, apapun itu, mau Namrud yang diibadahi. Di sini saya jelaskan ya, bukan cuma menyembah patung. Namrud kan disembah saat itu, ya. Dan hari ini banyak manusia menuntut dirinya disembah, kan? Memang tidak secara terang-terangan, tapi ucapannya itu terkadang membuat seseorang terdorong untuk tunduk pada dia. Ini ibadah itu banyak bentuknya. Takut itu juga masuk dalam ibadah. Takut tidak dapat ini jabatan, takut tidak ini, takut dipecat, takut ini, takut itu, seluruhnya. Maka rasa takut itu tidak ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini salah satu tafsir dan rahasia. Rasa takut itu tidak ada pada diri untuk menyampaikan saya berlepas diri dari ibadah yang kalian ibadahi, apapun ibadahnya, apapun sesembahan kalian, mau kalangan jin, manusia, raja, benda mati, apapun itu, saya tidak takut. Baro'un, dan ini perintah dalam Al-Quran. Ini ayat Al-Quran, tidak bisa lagi berubah ayat ini. Memang diucapkan Nabi Ibrahim, tetapi diabadikan dan ditetapkan dalam hukum, dalam Al-Quran. Sudah menjadi hukum, tidak bisa dirubah, ya? Dan menjadi contoh bagi kita. Kalau mau bertauhid itu, jangan takut. Tampakkan diri kita, saya bertauhid kepada Allah dalam hal ibadah apa saja selain daripada beribadah kepada Allah, saya tidak mau. Ini namanya barok. Maka ulama kita menyebutkan namanya al-aqidatul al-barok, al-wala wal barok. Keyakinan dalam hati seorang hamba untuk al-wala wal barok. Dia mencintai sesuatu karena Allah dan dia membenci sesuatu karena Allah. Itu harus ada pada hati keimanan tauhid seorang muslim. Jangan boleh, semuanya boleh. Bahkan jelas-jelas kesyirikan ini boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena macam-macam motifnya. Tidak enak. Ini keluarga saya, ini suami, ini istri, ini dan itu. Ini pada contoh yang dalam Al-Quran. Allah sebutkan Ibrahim berkata kepada bapak kandungnya. Kita ini kadang masih paman, tante, bahkan sepupu, bahkan tetangga pun tidak enak, tidak enak. Pada Nabi Allah Ibrahim, bapak kandungnya, sampaikan terkait masalah tauhid ini. Kalau di situ ada kesyirikan, baru lepaskan dirimu, karena itu perintah terbesar. Ingat, ibadah itu bukan cuma dalam bentuk zahir atau badaniah, tapi ibadah yang sebenar-benar dan sehebat-hebat ibadah adalah seorang muslim bisa mengendalikan hatinya untuk jatuh atau tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Itu ibadah yang terhebat. Maka disebutkan oleh Nabi SAW hadis bitaqah, orang yang Allah bangkitkan di hari akhirat nanti tidak ada amalan apa-apa sebanyak mereka. Allah perintahkan malaikat cari, tidak ada. Cari, tidak ada.
Kata malaikat, ya Allah, hanya ada satu amalannya apa? La ilaha illallah. Orang ini pernah mengucapkan la ilaha illallah dan dia pegang ucapan la ilaha illallah, tauhidnya dalam kehidupannya sampai dia mati. Dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Dia bermaksiat luar biasa, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya maksiat. Tapi satu yang dia tidak melakukan, berbuat kesyirikan kepada Allah. Diajak pergi meminta-minta di sana berkah ini, dia no. Ini keutamaannya. Ya, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada, berdoa hanya kepada Allah. Takut seluruhnya diserahkan kepada Allah. Maka Allah perintahkan malaikat, letakkan di anak timbangan fi khifatin, di anak timbangan yang satu dengan 7 dosanya. Malat bihinna la ilaha illallah. 7 dosa orang ini terhempas karena beratnya la ilaha illallah. Maka disebut hadis bitaqah, hadis kartu, karena dia kecil. La ilaha illallah kan kalau ditulis kecil kan, masukkan di dalam kantong. Maka kata ulama yang disebut hadis bitaqah, hadis kartu, karena kecil. Bayangkan dosanya langit dan bumi, 7 lagi. Maka kalau mau mengejar ketertinggalan kita dengan usia kita, perbuatan kita pada masa lalu, tidak bisa dan tidak ada cara lain kecuali perbaiki tauhid. Bukan ibadah saja, nggak bisa. Kalau perbaiki sholat malam nggak bisa, nggak akan bisa sampai, karena kita tidak tahu niat ibadahnya apa. Ya, jelas ya. Oke, saya mau sholat malam. Iya, niatnya apa? Saya mau menutup dosa-dosa saya yang lalu. Keliru itu. Kalau diucapkan itu dia salah. Tapi kalau diucapkan, saya niat sholat malam karena Allah, karena saya cinta dan saya takut kepada Allah, ini yang benar. Lihat ya, kadang diantara kita mengucapkan itu saja keliru. Kamu berhijab kenapa? Biar saya disebut muslimah, atau biar saya begini. Tidak bisa. Kalau orang belajar tahu, dia harus ucapkan saya berhijab karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya cinta dan takut kepada Allah. Itu harus disampaikan. Itulah akidah dan keyakinan kita, nggak boleh disembunyikan. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan secara terang-terangan, ya, saya berlepas dari apa yang kalian ibadahi. Ini memang ayat banyak yang kena nanti. Nah, ya, illal ladzi fatarani fa innahu sayahdi, kecuali ya kepada yang menciptakanku, karena sesungguhnya dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada aku. Nah, ditetapkan pertama an-nafyu, ditolak. Apa yang ditolak? Semua jenis ibadah. Hebatnya beliau sampaikan kepada manusia bahwa saya menolak semua jenis ibadah kalian yang bukan untuk Allah, apapun itu. Makanya beliau dimusuhi satu negeri ya, sehingga dipermalukan. Makanya nanti di akhirat, di syurga, pakaian pertama yang Allah berikan kepada penduduk syurga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena di dunia beliau ditelanjangi. Itu dalil pakaian kebesaran di syurga Allah pertama kali berikan kepada Nabi Ibrahim. Ini hebat. Dan Nabi Ibrahim hanya ada 2 yang diberikan gelar Khalilullah, kekasih. Kekasih itu lebih tinggi lagi daripada Habibullah. Habibullah itu di bawah. Khalilullah cuma 2 manusia di dunia ini yang diberikan Khalilullah, cuma 2 di dunia sampai hari kiamat. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat cuma 2 yang dipilih Allah, ditetapkan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Pertama Nabiullah Ibrahim, yang kedua Nabiullah Muhammad SAW. Kalian ibu bapak tahu kenapa bisa hanya 2 yang dijadikan contoh Khalilullah? Bukan berarti yang lain tidak Khalilullah, tidak. Allah memang khususkan cinta itu karena kedua ini, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad SAW,
itu terkemuka, terutama, terhebat, terdahsyat, terdalam tauhidnya. Nggak ada yang bisa tandingi. Itu rahasia Khalilnya di situ. Berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini kajian kita malam hari ini. Bara'un ay bara'un mimma jami'i ma'budatikum. Kata beliau mentafsirkan kata baro' itu berlepas diri, itu berlepas diri dari semua jenis ma'budat, sesembahan apa saja. Dia datang dalam bentuk nakira, umum, apa saja jenis sesembahan apa saja, mau manusia, mau hewan, bahkan mau guru, bahkan nabi dan rasul, bahkan malaikat, apapun sesembahan itu enggak boleh dia samakan kepada Allah. Dalam hal apa? Al-mahabbah, cinta, termasuk suami, termasuk istri, kadang melebihi. Nah, itu juga hati-hati. Kalau orang belajar tauhid, hendaknya dia mulai mengatur itu, cintanya kepada suaminya, cintanya kepada istrinya, atur itu. Nggak boleh dia tidak atur. Sama dengan kita berniat kan, saya niat ikhlas. Apa bedanya dengan cinta? Sama-sama amalan hati kan. Kenapa cinta tidak kita pelajari, kita ilmu, kita dudukkan sesuai tempatnya, hanya niat? Nggak boleh, semuanya harus sama. Niat, takut, harap, cemas, sampai dengan ya, cinta, seluruhnya harus pada tempatnya. Nah, inilah kehebatannya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka hebat, terdahsyat, terdalam dalam masalah itu. Tidak ada tandingannya. Dan sahabat mengikuti. Makanya Allah ridho. Dan itu rahasianya. Jadi kalau kata ulama mau bandingkan amalan sahabat dengan amalan Bapak Ibu kita semua, apa yang bisa dibandingkan? Salat malam bisa, sedekah bisa, haji bisa, apalagi umroh bisa. Tapi ada satu yang tidak bisa dibandingkan dengan sahabat: hati. Gak bisa. Kata ulama, cintanya saja, satu masalah saja, masalah cinta. Karena kita bahas tentang cinta, walaupun di pembahasan yang lainnya itu disebut takut, sabar, dan lain, ikhlas. Cintanya sahabat Nabi kita ini yang mengaku cinta kepada Muhammad, mau buktikan sahabat itu. Kalau Rasulullah SAW menjelaskan tentang siapa yang mau membiayai orang yang berjihad fisabilillah, Abu Bakar, Umar, itu langsung, ya Rasulullah, seluruh harta itu ambil untuk kaum muslimin. Tak ada yang tersisa. Abu Bakar, biar hanya Allah dan Rasul. Kamu Umar, setengahnya kasih. Utsman, setiap kali orang berjihad, Utsman yang tanggung sampai beliau meninggal. Gak ada terlewat sedikit pun. Kaum muslimin kelaparan, Utsman yang biayai. Kehausan, beliau yang biayai. Perang, pakaian perang, semua biaya. Tidak ada yang dia sia-sia hartanya. Kita hari ini ditabung, disimpan, di deposito. Mana perjuangan kita, jihad kita kepada agama ini? Masing-masing sibuk dengan dirinya, iya kan? Kalau sahabat itu tidak. Sahabat itu, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar pernah satu malam keluar, tidak sengaja mereka berjumpa habis Isya. Ya Rasulullah, kenapa kamu keluar? Kata Rasulullah, saya lapar. Kamu wahai Abu Bakar? Sama ya Rasulullah, saya lapar. Kamu wahai Umar? Sama ya Rasulullah, saya lapar. Lihat hebatnya amalan tauhid mereka. Mereka ini para pedagang, saudagar. Rasulullah istrinya orang kaya, Khadijah, orang kaya raya. Tapi malam hari keluar dalam keadaan cari makan, kemana ya? Saya lagi lapar. Kita, Abu Bakar saudagar, Umar juga.
Ini mereka keluar dalam keadaan lapar, cari makan. Kenapa? Karena harta mereka itu tidak pernah berlama-lama di rumahnya. Kita kadang harta orang mereka kita ambil, iya kan? Harta orang kita. Nah, ini contoh ya bagi kita semua. Kalau betul-betul memang berat, sangat berat, kata Nabi SAW, seperti menggenggam bara api, berat. Tapi itulah konsekuensi tauhid. Betul-betul dia mau memperbaiki cintanya ya. Maka lihat Nabi SAW, lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat Utsman radhiyallahu taala, dan sahabat-sahabat. Ali radhiyallahu taala anhu itu beliau termasuk sahabat yang fakir, miskin, menikahi istri, beliau anak Rasulullah. Sampai saking fakirnya, Ali itu bekerja sebagai tukang pikul air, orang Yahudi. Apa Ali tidak mampu menjadi orang kaya? Bukan. Bisa saja dia minta modal kepada Utsman, sangat gampang. Tapi bukan begitu cara mereka, tawakal mereka itu. Tidak mau minta-minta, pinjam-pinjam, miskin-miskin biar. Kita kan sebentar nakur, sebentar nakir, sebentar ini, sebentar nauzubillah. Kita semua masuk di dalam itu. Dari sisi tawakal, dari sisi cinta jauh. Maka dengan kajian tauhid kita yang singkat ini, ya, mungkin kita saling mengingatkan. Alhamdulillah, apa yang kita sampaikan dari ayat Al-Quran, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW, sejarah sahabat, sejarah Nabi, semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nah, ini panjang pembahasan, tapi kita lebih senang tanya jawab. Ya, kalau kita bahas terlalu panjang, nanti takut lepas ilmu yang sudah kita ingat-ingat. Begitu terlalu panjang pembahasan, mungkin akan lupa yang lainnya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya sifat cinta dengan sebenar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mencintai kita. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai di dunia dan di akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memurnikan tauhid kita, ikhlas kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada kita dengan sebab cinta kita, dengan mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah untuk mempelajari dan membersihkan segala bentuk penyakit-penyakit dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, suami, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang belum mempelajari tauhid, agar mereka diberikan hidayah untuk mempelajari tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ganjaran pahala yang tidak bisa dihitung dengan sebab mempelajari dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, orang tua kita, ayah dan ibu kita maupun yang sudah meninggal, dari siksaan kubur maupun siksaan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita, orang tua kita, istri, suami kita, anak kita ke dalam syurga Firdaus. Amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi. Sebagaimana Allah memberikan keberkahan tersebut kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, ada yang mau disampaikan? Mengenai ibadah yang akan diterima adalah ibadah hanya karena Allah.
ibadah itu kan ada fadilah-fadilah. Contoh misalnya kalau misalnya sholat tahajud itu ada nilai apa gitu kan, diangkat derajatnya segala macam. Salah nggak kita kalau kita mengharapkan fadilah itu? Karena ada beberapa ustaz yang mengatakan kalau kita ingin melaksanakan ibadah-ibadah yang baik, maka kita lihat dulu fadilahnya apa gitu. Itu gimana kan hubungannya dengan yang tadi kita katakan? Baik, bismillah. Satu dulu atau mau langsung buat? Satu dulu. Biasa kalau sudah ada yang memicu tuh panas ya, kayak mesin diesel gitu. Sampai enggak ini. Karena pemicunya nggak datang. Iya. Ketua kelas belum ada. Ketua kelas sudah datang. Baik. Iya, cuti bulanan. Baik, dalam hal fadail fadilah, amalan apa saja. Nah, bahkan Nabi SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan. Nah, seluruh keutamaan fadilah itu sebenarnya sesungguhnya itu datang setelah yang pertama. Itu yang kedua, fadilah itu yang kedua. Sungguhnya seperti itu. Nah, sahabat maupun Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan fadilah itu posisi kedua. Kenapa posisi yang kedua? Yang pertama apa? Yang pertama perbaiki dulu ya ikhlasnya. Ya. Apapun ibadah itu disebutkan oleh Nabi keutamaannya. Nah, itu yang nomor dua. Ada yang pertamanya yang tersirat. Ya, yang tidak disebutkan yaitu hendaknya kamu berbuat ikhlas, baru nanti sudah ikhlas dapat keutamaan itu. Gak bisa kalau itu dia lompat. Saya pengen dapat bidadari, atau saya pengen ibadah seperti ini untuk dapat pahala haji. Nah, dia harus niatkan sholat duhanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua baru dia berharap semoga pahala sholat duhanya itu diberikan keutamaan yang lain. Tidak boleh dia jadikan itu paling awal. Nah, itu tadi kesyirikan. Tipis memang Bang bedanya. Maka tauhid itu pentingnya di situ. Maka termasuk orang yang menyampaikan itu, saya juga takut kalau dia meyakini seperti itu, bahwa kalau ada fadilahnya justru jatuh dalam kesyirikan kecil, syirik kecil. Syirik itu kan ada dua. Ini saya jelaskan dulu. Syirik ada dua, besar, syirik kecil. Yang paling berbahaya, yang paling ditakuti Nabi SAW, sebagaimana Nabi menjelaskan dalam hadis ya, hadis Nabi. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Nabi sendiri bersabda sebelum tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Beliau sampaikan kepada seluruh sahabatnya, lihat yang menyampaikan Nabi, yang disampaikan sahabat. Padahal Nabi dan sahabat ini sudah pasti syirik kecil itu dimaafkan, kan gitu ya? Dan sudah pasti mereka itu tidak ada syirik kecilnya lagi. Kenapa? Karena Allah sudah merekomendasikan mereka, Allah ridho kepada mereka. Tetapi seiring dengan itu Nabi tidak mau sahabat dan ya, diri beliau merasa aman dari syirik kecil. Maka Nabi, yang paling aku takutkan, lihat, akhwaf itu kalau kita ajmal, akbar, paling besar, sangat paling. Isim tafdilnya ya, kata menunjukkan sangat paling. Akhwaf dari kata khauf, takut. Akhwaf, saya paling takut dari semua yang paling saya takutkan. Lihat, berulang dua kali. Ini dalam sisi kaidah bahasa. Kalau sebutkan ditakkid seperti itu dengan isim tafdil, ditambah lagi yang mengucapkan Nabi, itu untung aja tidak tidak disebutkan dalam Al-Quran gitu. Itu menunjukkan betul-betul sungguh pasti, sangat sungguh, betul-betul pasti, sangat sungguh, sangat pasti, begitu bahasa. Karena yang sampaikan Nabi SAW. Perhatikan betul itu. Yang harus kalian atau yang paling ditakutkan oleh Nabi adalah syirik kecil. Dan tidak pernah kita dapatkan di dalam hadis yang lainnya Nabi mengucapkan dengan gaya bahasa seperti itu.
Sighatun mubalagh, gaya bahasa seperti itu. Nabi mengancam, ya ada. Nabi merintahkan, mewasiatkan banyak, tapi dengan gaya bahasa akhwafu ma akhafu tidak ada, cuma hadis itu. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau mau Islam kalian itu benar, baik, dan mau pahala, mau keutamaan, mau fadilahnya, itu semua diberikan Allah. Syarat mutlaknya ini dulu kalian penuhi. Harus ada rasa takut pada diri kita untuk jatuh dalam syirik kecil. Tidak boleh, jangan sampai itu. Paling berbahaya dia itu seperti virus, lebih dahsyat dari virus. Kalau kita contohkan ya, karena tidak nampak, tiba-tiba periksa darah positif corona. Loh, padahal saya di rumah tidak. Ya, seperti itu. Memang begitu. Syirik kecil begitu. Memang dia ucapkan tidak. Awalnya niat ikhlas kan, awalnya kan. Tapi pertengahan siapa yang jamin? Di akhir siapa yang jamin? Tidak ada yang jamin. Maka keikhlasan itu di awal, di pertengahan, dan di akhir itu yang harus dijaga. Makanya para ulama mazhab kita sudah ingatkan semua itu, memperbaharui niat. Jadi niatnya bukan hanya pada fadilah, keutamaan. Dia sholat karena keutamaan, itu dia jatuh dalam syirik kecil, karena dia menggandengkan dua niat. Jadi Ustaz, dalam pelaksanaannya nih, semuanya kita ke praktiknya kan. Misalnya kita mau melaksanakan sholat duha atau sholat duha, Ada keutamaan. pertama kita niatkan dulu. Saya niatkan Ya. karena saya ikhlas karena Allah. Kita baru setelah itu, ya Allah saya pasrah. Kalau memang ini memang ada fadilahnya, saya akan berikan. Kalau enggak, ya sudah. Ya, itu yang betul. Seperti itu kan. Iya. Makanya memang harus disampaikan, jangan. Jadi termasuk misalnya tadi ada yang menyampaikan atau ustaz atau siapa, harus disampaikan bahwa ini ada fadilahnya, tetapi bapak ibu jangan niatkan untuk dapatkan fadilah itu semata-mata, itu jangan, tidak boleh. Tetap niatkan untuk Allah dulu, apapun ibadahnya. Fadilahnya tadi harap. Jadi fadilah itu adalah harap, yarju, harapan. Nah, tadi kita baru bahas tentang ibadah cinta kan, ibadah bagaimana mencintai syariat Allah. Cinta itu kan banyak, kepada syariat Allah, apa yang dilarang, apa yang dibenci, itu ada cinta. Cinta untuk mengikuti, cinta untuk meninggalkan. Sama dengan tadi, ada keutamaan ibadah. Dia cinta untuk ibadah itu karena Allah, dan dia berharap semoga dengan ibadah itu dia dibangunkan surga. Harap. Tidak boleh dia letakkan di pertama. Allah bangunkan surga di masjid di surga. Siapa yang membangun masjid, Allah akan bangun dia masjid di surga. Dia bangun masjid dengan niat untuk mendapat masjid di surga, dibangun kenapa? Keliru, nggak boleh. Kenapa? Karena awalnya harus karena Allah saya bangun masjid, baru dia berharap, ya Allah, semoga dengan masjid ini bangunkanlah juga ya Allah saya masjid di surga atau istana di surga, rumah di surga. Tidak boleh serta merta murni untuk dibangunkan, atau seperti orang yang mati syahid dapat bidadari dan macam-macam, enggak boleh. Harus untuk Allah. Nanti setelah itu dia punya harap. Maka akidah apa dasar-dasar dalam hal ibadah itu, selain dia punya niat ikhlas, dia harus ada harap bahwa ibadah itu tersebut diterima dulu. Ini kita belum bahas Bang. Kita berbahas masalah keutamaannya, tetapi ada yang lebih mendasar daripada itu. Apakah ibadah sholat duha kita diterima apa tidak? Kan mau dapat keutamaan kan, syaratnya kan harus penuhi dulu. Sudah bisa diterima Allah. Kalau kita nggak ada yang tahu, maka keutamaan pun nggak boleh kita pastikan. Karena kita nggak tahu ibadah sholat duha kita, membangun masjid ini, memberi makan anak yatim, itu diterima Allah apa tidak. Maka butuh akidah
berharap. Keinginan dalam hatinya berharap. Makanya khusyuk itu salah satu faktor pendukungnya selain takut kepada Allah untuk melakukan ibadah itu atau meninggalkan larangan adalah yarjuna, ada harapan. Ahlus sunnah wal jamaah begitu, akidah harap. Makanya Nabi menyebutkan pahala, keutamaan supaya muslim itu ada harapan, keinginan supaya dari ibadah itu dapat diberikan sesuatu. Itu boleh, cuman tidak boleh dia posisikan bahwa semata-mata itu yang ada di kita sekarang karena terlalu besarnya harapan itu menjadi yang utama. Itu yang kasihan kan jatuhnya gitu. Kasihanlah orang sudah beribadah, apalagi dengan ibadah harta ya. Dia sudah bangun masjid karena dijanjikan siapa yang ini disampaikan sama ustaz-ustaz proposal siapa hanya dengan semangat, saya akan bangun masjid, Allah akan nanti bangunkan juga saya istana di surga. Tidak boleh, harus sampaikan di situ bahwa kalau memang mau bangun masjid niatkan dulu karena Allah. Adapun Allah membangunkan kita istana atau masjid di surga, ya kita berharap kepada Allah semoga uang yang kita kasih ini betul-betul diterima dulu. Kan itu nggak bisa kita langsung pastikan. Kalau dia menganggap bahwa dia dapat surga di surga istana dibangunkan, artinya kan dia sudah bisa pastikan. Artinya dia sudah timbal balik. Saya kasih uang 1 juta, saya dapat motor. Nggak bisa begitu. Agama tidak begitu. Maka disebutkan dalam Al-Quran ada ibadah yang Allah sendiri yang tahu berapa banyak pahalanya. Seperti ibadah sabar. Ibadah sabar, ibadah hati kan? Coba. Ini kalau kita kaji tauhid itu luar biasa. Ya. Sama dengan tadi. Jadi yang jelas apapun keutamaannya tidak boleh itu menjadi motivasi utama. Dia tahu ada pahalanya, dia tahu ada fadilahnya, tapi dia tidak boleh jadikan itu di depan. Bangun tidur, saya harus begini. Kenapa? Kejar karena banyak orang yang beranggapan seperti itu. Ya, memberi makan orang di hari Jumat atau hari-hari yang lain itu pahalanya besar. Ayo, semangat kita. Tidak seperti itu. Ayo kita berikan makan orang hari Jumat yuk. Kenapa? Karena Allah. Dia harus sembunyikan keutamaannya. Tak boleh disebutkan di depan. Kalau disebutkan khawatirnya orang yang dengar dan awam ini ikut-ikutan, akhirnya tadi dia bikin 2 dosa. 1 dosa syirik kecil yang dia lakukan, 2 orang yang kedua sumbang bayar syirik kecil juga, jatuh syirik. Makanya syaitan itu jangan kita pikir dia membiarkan kita begini saja, tidak. Ada ibadah kita yang memang disesupi untuk ada kesyirikan di situ, riya di situ. Supaya kita tidak sempat bertobat, lalu mati membawa dosa syirik kecil, tetap diazab di neraka. Itu rumusnya, Pak. Hati-hati. Makanya tauhid itu hendaknya setiap kita pegang betul ini, ilmu ini. Karena syaitan itu dia putus asa kalau orang sudah ngaji tauhid, ngerti? Ada mau, bukan nggak mau, dia susah. Karena dia tahu orang-orang yang ngaji belajar tauhid itu dia jaga syirik kecil itu, paling dia jaga. Ya sampai ada syirik kecil di situ. Ya. Karena syaitan paham. Kalau syirik besar mungkin tidak ada yang lakukan ya, tapi kalau syirik kecil di kamar saja kita nggak tahu. Bahkan sendiri aja kita karena suami istri nggak ada, pasti ada syirik kecil yang kita lakukan. Contoh kita marah, apapun marah karena Allah, itu syirik kecil. Ya, itu contoh. Makanya dalam kehidupan ini kita saling mengingatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Wallahu taala rasul. Ustaz mau nanya, jadi kalau kita sakit gitu ya kan, pertama-tama yang kita ingat tuh bukan Allah, bukan siapa, tapi obat. Yang kedua dokter gitu kan, barulah kadang kita baru teringat kepada Allah. Pak itu termasuk sebagai Betul sekali Ibu.
Bahkan jangan itu, kadang-kadang kita ada masalah hukum ingat pengacara. Iya. Iya, ini jujur saja. Bisa. Kita ini semua kena. Makanya kenapa kita kaji tauhid dulu, karena banyak hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita yang belum kita berani lepas. Masih mau pakai yang lama, biarlah. Sebagian aja aku ikut, sebagian atur. Tauhid tidak boleh barok, lepas semua. Baik. Ya bukan cuma ibu, kita semua, kita, saya, semua. Makanya kadang-kadang kita lawan itu ya. Memang ada ulama menyebutkan, saya bagus sekali dulu dapat nasihat ya, bahwa ketika sakit memang disunahkan, dalam Al-Quran pun ada, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun, sakit, kena macam-macam perkara hukum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita serahkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon ya Allah, kalau betul ini musibah, maka aku terima karena Engkau. Kalau betul ini teguran, aku terima karena Engkau ya Allah. Atau kalau ini untuk menggugurkan dosaku, aku terima karena Engkau ya Allah. Dan itu betul sekali. Dulu kita diajarkan begitu memang. Untuk belajar tauhid ini memang tidak bisa. Dan tidak ada menjamin mau ustadz mau guru dalam masalah itu, tidak ada yang jamin. Tauhid itu hebatnya di situ. Ibu bisa jadi lebih pintar dari saya mengamalkan itu. Maka bukan berarti tentu kita ajarkan dia beda dengan hafal Quran atau fikih. Ya. Tapi kalau tauhid itu enggak. Siapa yang mampu mengendalikan hatinya, dia yang paling insya Allah hebat. Ya. Inna nafsal ammaratun bisu'il illa man rahimahullah. Hawa nafsu kita selalu mendorong kita berbuat kejelekan, pasti. Termasuk juga tadi bergantung, bertawakal, itu kan dosa. Kalau kita ikuti tawakal kita bukan pada tempat. Ketika sakit, apa yang kita ingat? Betul sekali. Makanya guru-guru kami, dan mereka kasih contoh guru-gurunya di luar negeri itu, di Arab itu, kalau sakit tidak mau berobat yang kedua kali. Nah, ini saya kasih tahu ya. Saya dapat kisah dari guru saya. Dia punya guru di Yaman. Dia tuh pertama kali sakit dibawa ke Amerika, mau dia sebagai ikhtiar, karena memang perintah ikhtiar. Begitu sakit kambuh kedua, diajak ke Amerika, tidak mau lagi. Dia tahu kalian sakit, dia berobat di Arab, di negaranya. Sampai penyakitnya memburuk, dia terima. Sampai beliau ngajar dengan dipapah dengan tempat tidur, beliau terima. Sampai beliau meninggal. Nah, jadi ikhtiarnya kan sudah ke Amerika, rumah sakit yang hebat, bagus. Rupanya masih kambuh, dia tidak mau lagi berobat ke Amerika. Yang kedua kali, dia terima. Ini contoh ya. Nah, bukan berarti kalau kita sudah pilih, tidak usah minum obat sekali aja. Kalau kamu lagi biar, udah juga. Iya. Nah juga kayak gitu ya. Tapi kalau saya ambil contoh kasus guru saya yang lainnya, dia bawa cerita juga, gurunya juga di Arab. Itu kalau sakit kedua kali, dia hanya minum air. Dia tidak minum obat kimia. Itu yang saya tanya kenapa? Karena tadi menjaga tawakal tadi, ketergantungan. Nah, tapi kita juga pernah tanya, bagaimana yang pasien atau orang yang punya penyakit yang harus bergantung dengan obat? Tidak apa-apa, itu ikhtiarnya bagus. Karena kalau tidak minum obat itu berbahaya, dia bisa menyebabkan kematian. Tidak apa-apa. Tetapi kalau penyakit-penyakit yang kita yakini secara medis tidak menyebabkan kematian, nah ini yang penting ya. Kalau ada penyakit yang memang kalau tidak minum obat itu pemburukan, maka dia minum. Tapi kalau kita misalnya ada obat yang tidak sampai pada pemburukan, insya Allah dia boleh ganti dengan obat-obat yang lainnya. Madu,
apa saudara atau yang lainnya. Dan saran kami yang kami diajari dulu, memang tidak boleh dia ingat benda sebab, kata Ibnu Qayyim dan yang lain juga begitu. Dia tidak boleh mengingat sebab. Nah, tapi dia harus ingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Dan itu sangat aneh di kehidupan kita, kadang-kadang cepat sekali. Begitu sakit mata, tolong ambil obat. Sakit perut, tolong ambil obat. Sakit ini, tolong ambil obat. Nah, itu memang ada pembahasannya. Maka sebaiknya jangan dia sebutkan dulu itu di awal. Hendaknya dia ucapkan inna lillahi inna ilaihi. Nah, tolonglah ambil obat. Dia perbaiki dulu niatnya, hatinya dia posisikan dulu, ya, sakitnya tadi dia terima, baru dia ikhtiar. Dan itu dilatih. Bismillah bisa. Udah sakit udah susah kan. Tapi kalau kecelakaan beda, orang udah patah kaki, langsung lah, atau berdarah-darah di mobil tabrakan udah bisa lah. Dia mau ikhtiar karena tadi konsepnya atau kaidahnya kalau itu membahayakan nyawa, maka darurat sifatnya ya dia harus segera diselamatkan. Tapi dalam kondisi sakit yang lainnya, misalnya yang bisa dia bertahan di situ, hendaknya dia ucapkan la ilaha atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti tiba-tiba lagi bisa melihat, tiba-tiba kabur, kan bisa tahan kan, dan berbahaya kan dengan nyawa kan. Inna lillahi ya Allah, nyawa aku tinggal sedikit lagi, tandanya mata, nikmat mata lah diambil, tidak, atau nikmat yang lainnya, kan bisa dia bersabar di situ. Ya. Atau yang lainnya, ada polisi lalu lintas, innalillahi, kan bisa dia bersabar. Atau masalah-masalah hukum yang lainnya kan, aduh ada sengketa, dia kan bisa bersabar, innalillahi ya Allah, semoga hak orang tua saya bisa berhasil, saya menangkan di pengadilan. Dia cari pengacara yang bagus sebagai ikhtiar. Tapi sebelumnya kan dia innalillahi. Kenapa? Karena kan tidak ada hubungan dengan nyawanya kan. Tapi kalau yang ada hubungan dengan nyawa langsung, tidak boleh. Dia harus segera, ya, darurat sifatnya. Baik ya. Allahu a'lam bishawab. Dapat musibah Ustaz, tanya lagi. Kadang-kadang kan kok dapat musibah, musibah pasti kayak kemarin ini nyalayan dan kayak ya Allah kurang apa lagi ya gitu. Kadang-kadang seakan-akan mengutuk Allah lah gitu ya, sayang sama dia. Sering kan gitu. Sudah apa masih juga dapat musibah gitu. Aku kurang apa lagi ya, sedekah sudah, ini sudah gitu. Iya, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang sebenarnya itu yang kita hadapi, saya, semua kita, keluarga kita, seperti ini. Makanya kalau diulangi pertanyaan seperti ini, alhamdulillah ya, kita kembali diingatkan ya dengan pertanyaan seperti ini, supaya kita masih bisa untuk mengamalkan ilmunya kembali. Sebagian ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat atau nama yang maha mengetahui. Dan nama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui ini masuk di dalamnya adalah Allah maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu dalam Al-Qur'an. Kalian menganggap sesuatu itu buruk bagi kalian, menurut kalian itu buruk, musibah maksudnya itu. Padahal di sisi Allah itulah yang terbaik bagi kalian. Ini Al-Qur'an. Demikian pula sebaliknya, kalian menganggap sesuatu itu baik bagi kalian, hal sesuatu itu buruk bagi kalian.
Ini terkait masalah jihad. Dulu orang sahabat itu kalau jihad, siapa yang mau mati? Ayo, saya tanya. Kalau dibilang mau mati, nah majulah. Tak ada yang mau. Tapi ketika turun ayat ini, akhirnya semua sahabat tidak ada lagi yang takut untuk berjihad. Karena kalau berjihad itu kan menurut orang buruk. Bapak meninggal, kenapa? Aduh, habis meninggal ini musibah, kehilangan nyawa dan saudaranya. Nah, tapi bagi Allah itu yang terbaik. Termasuk musibah yang kita hadapi hari ini. Apa saja bentuknya? Nah, Allah dengan maha taunya memilih mana di antara hamba-hambanya yang diberikan musibah, ujian dengan tujuan sebenarnya. Salah satu yang disebutkan ulama kita, pertama untuk membersihkan dirinya. Sekarang saya tanya, ibu bapak semuanya, adakah di antara kita yang tahu cara membersihkan dirinya dari dosa-dosanya masa lalu, yang bahkan dia lupa, atau bahkan dia tidak sengaja, atau bahkan mungkin ya sudah tersirat, atau ada yang tahu dosa itu diampuni Allah tidak? Kan nggak ada yang tahu. Tujuannya Allah memberikan musibah itu supaya ketika dosanya itu yang lalu yang dia luput tidak sempat bertobat. Kan sekarang kalau kita rinci, Bapak Ibu coba tulis dosa masa lalunya. Tidak ada yang lengkap, pasti ada yang lewat. Pasti ada yang terlewat. Jangankan itu, bahkan mungkin masalah uang, kadang ada uang yang orang terselip ke kita, atau uang kita yang terselip ke orang, atau hal-hal lainnya, masalah keluarga, ada warisan atau hal-hal lainnya, pinjaman kita yang kita lupa kembalikan, walaupun kadang 20.000, 100.000 seluruhnya. Nah, yang seperti itulah cara Allah maha taunya di situ. Karena kita tidak tahu, maka Allah maha tahu, maka serahkan kepada yang maha tahu. Nah, ketika Allah berikan musibah, nah bahkan hadis riwayat Imam Muslim ya, kata Nabi SAW, man aradallahu bihi khairan yusibuhu. Ini lebih dahsyat lagi sudah hukumnya. Siapa yang Allah cinta kepadanya, coba bayangkan, kata cinta digandingkan dengan musibah. Kan harusnya cinta dengan kegembiraan kan, kenikmatan kan. Tapi kok bisa hadis ini Allah menyebutkan oleh lisan Nabi SAW, siapa yang Allah cinta kepadanya kebaikan, yusibhu, Allah akan berikan dia musibah. Saya sendiri waktu dengar hadis ini sempat saya kurang yakin, yuk kata, langsung bersyukur, alhamdulillah diberikan musibah. Kenapa? Kan tandanya Allah cinta kepada kita, diberikan musibah. Tadinya kan kita, ya Allah sama kayak ibu, kita sudah jaga ini, sudah jaga itu, sudah ikut ini pengajian sana, sudah hafal ini. Kok musibah datang silih berganti. Ya terus setelah mendengar hadis tadi, masya Allah, alhamdulillah, itu yang saya hafal. Pokoknya hafal saja. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah berikan dia musibah. Ingat baik terus. Siapa yang menginginkan kebaikan, Allah akan berikan musibah. Siapa yang inginkan kebaikan padanya, Allah akan berikan musibah. Dan salah satu hikmahnya adalah tadi, Allah ingin menghapus semua dosa dan kesalahannya. Kenapa tujuannya seperti itu? Karena itulah bentuk mahabbah, cinta. Allah maha cinta ya, pada hamba. Maka Allah tidak mau membiarkan hamba itu bertemu dan berjumpa dengan Allah membawa dosa. Itu disebutkan di surah Al-Kahfi ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah ya, ketika dia meninggal atau masih hidup, ingin berjumpa dengan Allah, mau, yarju, berharap, ingin, maka Allah berikan syarat. Ayat ini luar biasa, Bu. Ini rahasia sebenarnya, tapi sudah disebutkan dalam Al-Quran, bukan rahasia lagi sebenarnya. Cara paling gampang
kita mau selamat, Allah berikan syarat. Sudah ada dalam Al-Quran. Sama ketika kita, Anda mau jadi istri saya atau suami saya, ini syaratnya, pasti kita penuhi. Anda mau jadi ini presiden, ada syaratnya, semua ada syarat. Menjadi pegawai pasti ada syarat, menjadi hakim pengacara pasti ada syaratnya. Nah ini mau berjumpa dengan Allah, kok nggak pakai syarat, lebih ya? Pasti, maka Allah berikan syarat. Pertama, faliya'mal amalan saleh. Dia punya amalan saleh yang khusus yang dia lakukan dan berbeda dengan orang lain. Termasuk dia ngaji tauhid ini, termasuk di dalam. Orang lain tidak ada lakukan ini, ngaji tauhid. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih. Tidak boleh dia bersekutukan Allah dengan apapun juga. Nah, kemudian masuk di dalamnya tadi pertanyaan tadi. Dia bersabar dengan musibah demi musibah, itulah amalan soleh. Jadi amalan soleh itu bukan sholatnya, puasanya baik. Dia bersabar dengan musibah, itulah amalan soleh terbesar bagi dia. Kenapa? Karena orang lain belum tentu bisa. Khusus itu amalan soleh. Amalan soleh itu amalan yang khusus. Mau berjumpa dengan Allah kan? Itu yang pertama. Yang kedua seperti itu. Bisa jadi Allah ingin mengampuni dosa kita. Kan kita kan nggak tahu dosa kita diterima atau tidak, atau tobat kita diterima, nggak ada yang tahu. Caranya tadi Allah berikan musibah supaya disebut menggugurkan dosa-dosa kita. Terus yang ketiga, Allah berikan musibah supaya kita dekat dengan Allah. Sebenarnya gini, kadang kalau kita memaknai orang itu marah, apa karena dia benci? Kayak gini, Anda ditilang, nggak pakai helm. Apa karena polisi marah? Tidak. Supaya ketika Anda itu tabrakan, kepalanya tetap safety, terjaga. Kan itu. Sayang kan polisi kan, maka ditilang. Nah itu sama dengan yang lain, anak kita hukum misalnya, kamu gini. Masuk pondok. Kenapa? Kalau kamu bergaul nanti takutnya macam-macam. Karena kita saking sayangnya anak, sehingga kita harus berpisah. Kan gitu, pisah kan tidak enak. Tapi karena sayang kita sudah kita ke pondok. Maka kembalilah kita di bawah musibah demi musibah. Kata Imam Nawawi, tertinggi derajatnya itu diucapkan alhamdulillah. Dia terima. Karena dia kalau tidak terima juga kan sudah musibah. Maka sebaiknya terima apapun bentuk ujian tersebut, ya. Dan dia kalau bisa ya dia jaga jangan sampai ada hal-hal kata-kata yang keluar, karena akan mengurangi pahala tawakal dan sabarnya. Dia terima saja, kemudian dia cari cara supaya terhindar dari musibah yang sama. Kan itu yang kita diperintahkan, ikhtiar untuk tidak jatuh dalam musibah. Tapi kalau sudah ikhtiar, sudah mau dekatkan diri kepada Allah, diuji lagi. Memang begitu. Kita saja ketika mencari pasangan hidup, itu kan banyak pilihan A, B, C, D. Pasti kita pengen yang terbaik, ya kan? Supaya bisa dekat dengan kita atau kita dekat dengan dia. Allah lebih daripada itu. Mau berjumpa dengan Allah itu syaratnya luar biasa. Harus bersih hati kita, harus bersih ibadah kita seluruhnya. Taubat kita termasuk di dalam, harus betul-betul diampuni. Baru bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu salah satu nikmat yang terbesar adalah setelah masuk surga adalah melihat wajah Allah. Itu harapan seorang mukmin. Kan melihat wajah Allah ini bukan perkara yang biasa. Itu setelah kita masuk surga dulu. Ya, bukan nanti di luar surga baru lihat wajah Allah, tidak. Tapi kalau berbicara, iya ada dalam ayat. Allah berbicara dengan kita secara langsung, iya ada. Tapi kalau mau melihat wajah Allah, tidak bisa. Itu nanti masuk surga dulu, baru diberikan hadiah yang tertinggi setelah itu,
melihat wajah Allah. Jadi kembali lagi bahwa musibah itu adalah tanda Allah mencintai kita, ya, menggugurkan dosa kita. Bisa jadi kata ulama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian dari kita, harta kita. Bayangkan kalau Allah ambil mata kita, tangan kita, mana lebih mahal dari uang? Maka ketika kena musibah memang luar biasa. Saya pun pernah kena musibah itu, saya kadang-kadang berpikir, ya Allah kok bisa gitu. Saya sampai kadang ya mau betul-betul ilmunya kita paham, tapi ternyata ketika kasih betul-betul musibah baru kita tahu ternyata kita tidak ada apa-apanya. Baru cuman itu yang hilang. Apalagi yang lain. Tidak. Luar biasa, saya luar biasa. Saya kadang-kadang betul. Sampai sekarang mirip tadi kayak pertanyaan ibu tadi. Kok bisa ya Allah? Apalah itu sakitnya 1 bulan. Itu bergejolaknya sebulan. Saya hitung betul dari tanggal 4 itu malam Senin. Itu sakitnya itu ampas sebulan hilang. Saya tahan betul rasa bergejolak dan pokoknya sampai sempat berpikir, ya Allah ini kalau jadi orang baik seperti ini, macam-macam bisikannya, tapi itulah benar, serius. Sampai saya pikir apakah saya harus jadi orang jahat untuk, ya kan, supaya orang jahat tidak ada. Kan ada di film-film orang jahat itu dia membunuh orang jahat supaya tidak lagi ada orang jahat. Kan dia jahat juga sebenarnya, cuma dia bunuh orang jahat. Ya itu kan film, itu tidak boleh secara syariat. Iya, kadang-kadang ya ampun betul-betul sampai bisikan inilah itu, ya Allah. Boleh sebulan itu dah khusus sholat, dah khusus semua. Saya buka aja tuh, nggak apa-apa lah. Pikiran kacau. Gak khusus, gak segala-gala. Iya. Benar itu. Kayak ditipu orang. Allah. Dan sebenarnya ada tanda itu malam saya tidak mau tidur di rumah. Tidak ada tanda memang. Itu malam saya mau tidur di pondok. Memang kuat bisikannya saya sudah ke pondok habis Isya, sudah bawa motor, sudah ke pondok mau bermalam. Tapi itulah wanita godaannya. Suruh pulang. Jadi ketika suruh pulang kita tidak mau, sudah yakin kita mau di pondok dengan anak-anak santri kan, ikhwan, karena sudah kan biasa ada satu malam kadang kita niatkan dengan anak santri. Tapi sudah bawa baju, sudah bawa bayangkan, sudah ada tandanya memang. Tapi itulah ya. Jadi mahabbah itu cintanya diuji juga sih. Kan kita lagi berjihad ya untuk ngajarin anak ngaji malam-malam. Tapi ya itulah kembali lagi. Pulanglah. Udah 8:30 pulanglah. Padahal sudah itulah kejadian. Makanya ya itu tadi. Ya, kadang-kadang ya Allah, kayak ibu bilang tadi, kenapa ini, kenapa saya, kenapa betul itu muncul. Tapi ya kembali lagi ya, kekuatan kita betul-betul ya Allah alam, jelas sebulan baru rasa hilang mesti sakit hati, hilang semua. Terimanya sebulan, lama ya, padahal luar biasa itu. Itu bergejolak. Apalagi kita ya. Saya rasa ya, coba-coba sebulan baru mulai hilang. Malam soal. Tapi kalau orang tua saya, ibu sampai sekarang belum hilang. Saya sampai takut ya. Iya, ibu saya meninggal sudah 3 tahun.
2018 bulan Juni kalau tidak salah 4 ya. Itu sempat saya bilang, ya Allah, memohon kita ya, namanya manusia. Ada dalam Al-Quran Allah mempertemukan orang yang hidup dan orang yang mati ya, bisa ketemu lewat mimpi. Alhamdulillah ya, mungkin karena hati gelisah, dia setiap tahun gelisah, bikin orang tua sudah meninggal. Satu malam, rupanya malam itu genap 1 tahun. Akhirnya Allah nampakkan dalam mimpi itu. Allah alam ya, ini cuma mimpi ya. Dan saya berharap semoga ini namanya mimpi seorang muslim ya, itu bisa menjadi pertanda baik bagi dia. Ya. Saya suka mimpi hal-hal yang memang jadi kenyataan. Allah alam, saya berapa kali memang nampaknya juga. Termasuk saya lulus PNS. Saya mimpi saya ranking 3. Ya, lulus PNS saya ranking 3. Tidak ada orang lain. Dan tesnya di LPM provinsi. Di situ memang saya tesnya. Padahal saya di Makassar, Bu. Masih di Makassar, belum datang sih. Jadi di gedungnya pakai baju hitam putih, tesnya semua sampai dipanggil namanya lulus. Setelah hampir beberapa bulan baru aku bisa mimpi saya mirip kayak gitu. Termasuk juga orang tua, ketemu sama ibu saya dalam mimpi, sangat muda ya, saya lihat muda sekali, cantik, muda, dan pakai baju juga warna biru, di atas singgasana. Allah alam, saya lihat saja seperti itu. Ya tidak apa kalau lebih baik kan kita cerita. Saya pegang tangannya, luar biasa, seperti gadis usia 17 tahun. Saya pegang tangannya sampai hampir 1 jam mimpi saya itu tidak pernah terputus. Pokoknya wallahu alam yang saya lihat di mimpi saya, barulah saya agak tenang setelah itu. Agak tenang karena memang saya percaya di Al-Quran kan boleh kita diizinkan Allah berjumpa dengan orang yang sudah meninggal kan. Bahkan dengan Nabi SAW pun bisa kalau Allah berkehendak. Karena syaitan tidak bisa menyerupai wajahnya. Jadi Allah alam di sawab subhanallah. Ada yang lain Bu? Wah, apa nanya? Mau nanya Fadili?